Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Haji Nugroho, NIM A11 2016 10016. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan sistem pengaduan online pada Akademi Kepolisian. Untuk sesi yang pertama ini, video demo ini atau tutorial ini ditunjukkan kepada setiap karyawan maupun staf di setiap departemen. Nah, pertama-tama yang dilakukan yaitu dengan mengunjungi akpolpengaduan.com pada web browser yang tersedia di komputer Bapak Ibu sekalian, bisa Chrome, bisa Mozilla. Oke, setelah mengunjungi akpolpengaduan.com, maka Anda akan disajikan layar login seperti berikut. Nah, di sini ada masukkan NRP dan masukkan password. Untuk NRP yaitu diisikan dengan NRP Bapak Ibu sekalian, dan password secara default yaitu password tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Nah, maka pertama-tama kita masukkan dulu data kita, lalu sudah klik masuk atau enter. Nah, ketika sukses melakukan login, maka Bapak Ibu sekalian akan disajikan layar dashboard sebagai berikut. Nah, di sini tempat di mana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengaduan tentang bisa itu gangguan jaringan, bisa itu kerusakan alat maupun minta alat. Nah, untuk membuat pengaduan atau laporan pertama-tama yaitu klik tambah pengaduan. Nah, di sini ada muncul tampilan sebagai berikut ini. Jenis laporan yaitu dipilih dulu mau minta alat atau gangguan jaringan. Misalnya di sini saya pilih minta alat. Lalu lokasi merupakan lokasi di mana Bapak Ibu sekalian ini berada. Nah, misalnya di sini adalah misalnya gedung B. Nah, ini laporan ditujukan kepada siapa? Misalnya bisa ke SIAK, bidang hukum, Rumkit, dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya coba pilih SIAK. Nah, di sini lalu Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengetikkan pesan ataupun laporan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, misal di sini saya minta bantuan laptop 2 unit. Oke. Nah, ketika selesai mengetikkan pesan, bisa langsung klik simpan untuk mengirimkan pesan. Nah, pesan atau laporan yang dibuat oleh Bapak Ibu barusan akan tampil di tabel pengaduanku ini. Nah, kita bisa lihat di sini pada nomor 1 ini tadi yang kita buat laporan minta alat. Nah, laporan ini tadi, nah ini akan terkirim kepada staf ataupun petugas yang ada pada SIAK tadi ya. Oke, maka di sini kita bisa lihat bergeser di sebelah kiri pada folder sini. Di sini ada pesan masuk, pengaduanku, dan historin pesan. Pesan masuk yaitu jika laporan atau pengaduan Bapak Ibu sekalian sudah dijawab atau ditangani, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan balasan. Yang kedua, di sini ada pengaduanku. Pengaduanku ini yaitu yang tadi yang laporan-laporan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jika nanti laporan sudah ditanggapi, maka akan muncul pesan di tabel ini. Nah, jika sudah melakukan laporan, jangan lupa untuk melakukan logout yang terdapat pada pojok kanan atas. Kita klik logout, maka tampilan akan kembali ke login semula. Oke, cukup di sini video demo untuk bagaimana cara melakukan pengaduan di sistem pengaduan online Akademi Kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi dengan saya. Pada sesi kedua ini saya akan melakukan video demo atau video tutorial yang ditujukan kepada staf atau admin di setiap departemen untuk menjawab pertanyaan maupun laporan yang dikirimkan dari karyawan-karyawan. Nah, di sini pertama-tama untuk staf bisa melakukan login pada halaman akpolpengaduan.com. Nah, di sini akan disajikan masukan NRP dan masukan password. Nah, NRP yaitu NRP Bapak Ibu sekalian, password merupakan tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama kita masukkan dulu NRP-nya dan passwordnya. Oke, lalu kalau sudah klik masuk, nah di sini akan tampil dashboard untuk admin. Nah, admin di sini bisa menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, admin juga bisa menambah teknisi yang nantinya ditugaskan untuk menangani atau memforward laporan tadi. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan bagaimana cara menjawab laporan maupun pertanyaan yang dikirimkan oleh user tadi. Yang pertama, untuk menjawab laporan di sebelah kiri ada tab namanya mailbox. Nah, bisa klik di mailbox. Lalu di sini akan tampil laporan masuk. Laporan masuk ini yaitu semua laporan yang diterima atau yang ditujukan kepada Anda. Nah, yang pertama tadi yang pertama yaitu laporan terbaru, sesuai tanggalnya diurutkan yang paling atas yang paling baru. Nah, yang kedua di sini ada laporan keluar, yaitu setiap laporan yang sudah Anda jawab. Nah, yang pertama saya akan demokan lagi bagaimana cara menjawab laporan yang ditujukan kepada Anda. Nah, pertama-tama klik pada details ya, pada baris laporan yang ingin Anda jawab. Klik details. Nah, lalu di sini akan muncul laporan dari user yang ditujukan kepada Anda. Di sini ada informasi tanggal laporan, ada lokasi gedungnya, dan juga ada isi laporannya. Nah, di sini untuk menjawab bisa scroll ke bawah lagi. Nah, lalu di sini ada kolom yang berwarna putih ini adalah kolom untuk menjawab laporan yang ditujukan kepada Anda. Yang pertama ya, Anda harus memilih teknisi mana atau siapa yang ditugaskan untuk mengatasi laporan ini. Di sini misalnya saya pilih teknisi A. Nah, lalu ditambahkan keterangan, bisa itu untuk mengkonfirmasi ataupun keterangan untuk menjawab laporan atau pertanyaan yang ditujukan pada Anda. Oke, pada kali ini saya akan isikan siap dilaksanakan. Oke, jika sudah mengetikkan jawaban, bisa scroll ke bawah, ada tombol hijau di sebelah kiri ya, send, lalu klik send. Nah, maka laporan tadi akan hilang dan masuk di tab laporan keluar karena laporan tadi sudah Anda jawab. Nah, ini adalah laporan yang Anda jawab tadi. Nah, ini adalah laporannya dan ini adalah jawabannya. Dan ini adalah teknisi tadi yang ditugaskan untuk menangani laporan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian sebagai admin juga dapat melakukan kontrol terhadap user ya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa menambah atau menghapus atau mengedit informasi dari karyawan-karyawan atau user ya yang tersedia. Nah, di sini semisal saya akan menambahkan satu user baru ya. Nah, pertama-tama yaitu klik pada sebelah kiri ini, tambah klien, tombol merah ini. Nah, di sini bisa diisikan nama lengkap,
Lalu yang kedua di sini bisa email, lalu nomor handphone. Nah, yang kedua bisa alamat. Nah, untuk departemen ini secara default yaitu karyawan pada departemen Anda. Jadi Anda tidak bisa menambahkan karyawan di luar atau yang tidak sekantor dengan Anda. Nah, di sini bisa diketikkan user dan passwordnya, NRP-nya misalkan saya ketikkan 999 dan passwordnya juga sama, misalnya 999. Nah, jika sudah mengisikan semua data di atas, bisa klik tombol biru ini simpan. Nah, maka di sini jumlah user yang ada pada satu departemen yang sama dengan Anda akan bertambah. Nah, lalu untuk menghapus user, ya menonaktifkan user tadi bisa dilakukan dengan cara klik ini hapus. Nah, untuk edit bisa dilakukan dengan klik edit ini. Misal nanti ada perubahan nomor telepon atau nama ataupun email, itu bisa dilakukan lewat tab edit ini. Nah, untuk hapus saya coba tadi. Untuk hapus user klik yang merah ini, maka akan muncul konfirmasi lagi apakah Anda yakin hapus data. Oke, jika Anda sudah yakin dan memang benar user itu dihapus, maka Anda klik OK. User yang dihapus juga nantinya tidak bisa melakukan login ke aplikasi ini. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah teknisi yang nantinya akan ditugaskan untuk menangani laporan. Nah, di sini bisa kita lihat di tab teknisi ini ada tabel daftar teknisi yang aktif dan yang tidak aktif. Nah, di sini misalnya ada teknisi B. Teknisi B ini tidak aktif. Maka jika tidak aktif, nantinya teknisi ini masih tetap ada, akan tetapi dia tidak bisa diberi perintah untuk menangani laporan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini tadi, tambah teknisi bisa dilakukan dengan mengklik tombol merah ini, button merah tambah teknisi. Nah, lalu bisa diketikkan NRP-nya, misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nama teknisinya misalnya Haji Nugroho. Oke, bisa klik simpan, maka otomatis di sini akan bertambah teknisinya tadi yang sudah kita inputkan dengan status langsung aktif. Nah, untuk menonaktifkan bisa klik edit, bisa pilih tab status terkini ini, field status terkini, lalu set tidak aktif, lalu lakukan simpan. Nah, maka teknisi tadi otomatis menjadi tidak aktif. Oke, kembali lagi dengan saya. Pada sesi yang ketiga ini saya akan melakukan demo bagaimana cara menggunakan sistem pengaduan online. Nah, pada kali ini demo ini ditunjukkan kepada pimpinan atau gubernur akademik kepolisian. Nah, di sini Bapak atau Ibu bisa melakukan login, alamat webnya atau alamat websitenya bisa diketikkan polpengaduan.com. Nah, lalu Bapak Ibu akan ditampilkan layar login seperti ini, masih sama pada sesi yang sebelumnya. Bapak Ibu masukkan NRP dan passwordnya adalah secara default tanggal lahir yang nanti bisa diubah lagi atau bisa diatur ulang. Lalu kalau sudah masukkan NRP dan tanggal lahir sebagai password, bisa klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu atau Ibu sekalian akan ditampilkan sebuah tampilan dashboard. Ya, di sini untuk pimpinan di sini bisa melakukan yang pertama, bisa menjawab pertanyaan, lalu bisa menambah klien, bisa menambah admin, atau yang
dalam istilahnya di kantor ini adalah staff ataupun admin khusus yang menangani laporan. Nah, di sini bisa kita lihat di navigasi sebelah kiri yang hitam ini, untuk menambahkan admin ataupun klien atau karyawan itu sama seperti sesi sebelumnya untuk tambah, yaitu tambah klien ini untuk tambah karyawan. Nah, nanti bisa diisikan data karyawan. Nah, untuk yang kedua tambah admin juga masih sama pada sesi sebelumnya. Untuk mailbox di sini masih sama seperti sesi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian bisa menjawab, ya, bisa melihat laporan apa saja yang masuk di semua departemen. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa mencetak laporan yang masuk maupun laporan yang sudah dijawab. Nah, untuk mencetak laporan bisa diklik tombol merah ini, cetak. Nah, lalu akan keluar sebuah tampilan seperti ini. Ya, di sini bisa kita lihat ada sebuah tabel yang mengandung informasi siapa yang melapor, jenis laporan apa, tanggalnya berapa, departemen mana, lalu laporannya isinya apa, lokasinya mana, dan teknisi yang ditunjuk untuk menangani laporan tersebut itu siapa. Nah, untuk cetak langsung bisa klik cetak ini untuk mencetak laporan, memprint. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kontrol terhadap teknisi maupun departemen dan gedung yang mana prosesnya masih sama seperti sesi sebelumnya. Untuk tambah teknisi bisa lakukan tambah teknisi, untuk departemen bisa tambah departemen di sini, dan untuk gedung, daftar gedung bisa dilakukan di tambah gedung ini. Nah, kesimpulannya, untuk Bapak Ibu pimpinan, di sini akses yang diberikan lebih luas atau mencakup semua yang ada di dalam Akademi Kepolisian. Semua klien maupun admin Bapak Ibu bisa kontrol sekalian mau mengaktifkan admin tersebut atau menonaktifkan admin tersebut. Nah, bisa juga menghapus lalu mengedit informasinya. Nah, admin di sini adalah admin semua yang ada di departemen. Lalu untuk klien di sini juga sama, yaitu klien yang ada di semua departemen. Nah, untuk pesan tadi, ini adalah pesan yang diterima pada semua departemen. Nah, untuk mensortir bisa dilakukan di sini. Misalnya kita ingin menampilkan departemen siak, ya kita klik siak aja, dan seterusnya. Sama seperti halnya dengan laporan masuk, laporan yang dijawab itu juga laporan yang dijawab oleh semua admin departemen. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pimpinan ini aksesnya lebih leluasa, mencakup semua yang ada di Akademi Kepolisian. Nah, jika sudah selesai melakukan aktivitas di dalam sistem, jangan lupa untuk melakukan logout. Yang caranya yaitu pada pojok kanan atas pada profil Bapak Ibu sekalian, klik satu kali lalu klik logout. Nah, jika sudah kembali ke halaman utama tadi, maka logout itu sudah berhasil. Nah, sekian tutorial dari saya tentang bagaimana menggunakan sistem pengaduan online pada Akademi Kepolisian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.